Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pengawas Bina MGMP PPKN Bapak Budi Darsono MPD. Yang terhormat Ibu Koordinator MBMP PPKN Ibu Duyani Ardianti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru PPKN SMP MTS Kota Pekalongan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan koma. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, sesi tanya jawab dan tanggapan. Yang kelima, penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pengawas Bina MGMP PPKN Bapak Budi Darsono MPD. Kepada beliau waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koordinator PPKN Bu Duyani yang saya hormati, Ibu Ketua MGMP PPKN MTS SMP MTS Kota Pekalongan yang saya hormati, serta para pengurus MGMP dan tidak lupa teman-teman anggota PPKN SMP MTS Kota Pekalongan. Alhamdulillah wasyukurillah, cuaca saat ini ekstrim, mungkin banyak yang batuk, termasuk saya. Mungkin setengah perjalanan cok waktu metu begitu ya. Makanya tadi pagi saya minta air hangat putih dalam rangka untuk biar batuknya itu tidak berjalan pada waktu kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dukung ya. Kalau ada teman-teman yang ingin maju, kita dukung, karena saya tahu persis. Saya kemarin baru pulang dari Banten, bukan guru silat ya, Pak Siam ya. Dari Banten itu kumpul antara pengajar praktek, fasilitator, admin, itu untuk penyamaan persepsi. Kebetulan saya ditugasi dari Kemendikbudristek sebagai fasilitator guru pekerja. Kami sudah angkatan pertama, sudah angkatan 4, itu pendidikannya selama 9 bulan. Ini pun belum selesai, tapi saya ditugasi lagi mengajar di angkatan 7. Baru 1.2 angkatan 7. Nah, sehingga alhamdulillah rekan-rekan kita ada yang masuk. Karena apa Bapak Ibu? Kemarin kami coaching seluruh para pengawas se-Indonesia. Jadi tatap mukanya melalui laptop gitu ya. Bahwa yang bicara Jakarta tapi bisa didengarkan seluruh Indonesia. Tapi tidak bisa masuk, harus melalui YouTube karena terbatas mungkin ya. Itu ada suatu dapodik memang sudah dipermendikbudkan Bapak Ibu, bahwa nanti pemimpin pembelajar itu diambil dari guru pekerja. Banyak para pengajar praktek
yang belum guru penggerak itu pun walaupun pengajar praktek tapi ikut guru penggerak dengan jadwal rekognisi. Jadi istilahnya walaupun ngajar praktek tapi tetap masih mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena apa? Karena pemimpin pembelajaran nanti akan diambil dari guru penggerak. Guru penggerak itu mendapatkan suatu pendidikan yang dari awal sampai akhir itu semuanya mengacu kepada manajerial, akademik, non akademik, semua dipelajari, termasuk lingkungan budaya positif yang nanti akan dibahas di pagi hari ini. Ini kalau saya mengajar ini 1.4, modulnya ada 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 baru aksi nyata. Kemudian modul 2 juga 2.1 sampai 2.4 aksi nyata. Nah, di sini aksi nyata ini untuk Bapak Ibu guru para CGP dituntut untuk bisa mengamalkan ilmunya yang sudah diperoleh selama pendidikan calon guru penggerak. Modulnya sudah diberikan semua. Ini memang menyita waktu. Ada kasus gara-gara jadi calon guru penggerak akhirnya tukaran karo bojone. Masalahnya sing durusi lektor terus, wedan nggak pernah, masak nggak pernah. Gitu. Nah ini nanti panjenengan jangan putus asa, yang muda-muda atau yang tua-tua begitu nggih. Masih ada kesempatan, mungkin angkatan 8, 9, 10 ya Bu ya. Sudah ditutup, nanti mungkin dibuka lagi kalau masih kurang. Nah, kesempatan itulah yang jenengan manfaatkan. Karena apa? Mau tidak mau memang regulasinya antara tahun demi tahun itu sangat berubah. Dan disinilah dibutuhkan kompetensi-kompetensi dari Bapak Ibu guru untuk dalam proses peningkatan pembelajaran di kelas itu supaya memang berkebutuhan kepada kebutuhan belajar siswa atau murid, sekarang dikenal dengan murid. Nah di sini calon guru penggerak angkatan 6 ini pendidikannya hanya 6 bulan. Kami yang keempat itu ngajar sampai 9 bulan. Ini pun belum selesai. Lah, yang kelima, 6, 7 dan seterusnya ini dipersingkat menjadi 6 bulan. 3 bulan di dikeret gitu ya, tapi ilmunya sama. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya harapkan ini budaya positif di lingkungan sekolah ini sebenarnya muncul yang awal-awalnya itu harusnya muncul diawali dari keteladanan Bapak Ibu guru dulu, okay? Muncul dari keteladanan Bapak Ibu guru dulu, yaitu tentang disiplin pribadi dulu. Kalau dirinya belum disiplin, budaya positif yang ada di sekolah tentu tidak akan terlaksana. Setelah disiplin, kebiasaan itulah yang nanti akan menjadi budaya. Pepatah mengatakan biasa melakukan kebenaran, membiasakan melakukan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Banyak yang membenarkan kebiasaan, Pak Ora, rano kepalanya yang tak mulik gitu ya. Pak Ora, lah itulah mindset itu harus sudah berubah. Membiasakan melakukan kebenaran, jangan membenarkan yang biasa. Masalahnya tidak ada yang ngecek dan kontrol. Ini kalau di kantor, di dinas itu ada benda kecil yang sangat ditakuti. Ada CCTV, ada printer itu Pak, fishprint itu. Karena kalau dia tidak datang ke sana, secara otomatis dipotong. Itu kedisiplinannya melalui situ. Ada telepon, kita dulu suaminya. Oh, bukan. Lah, disitulah benda kecil aja ditakuti Bapak Ibu. Karena diakumulasi
untuk mendapatkan tunjangan kinerja itu memang harus 100%, kalau tidak 100% ya dipotong begitu. Sementara untuk Bapak Ibu guru, walaupun sudah mendapatkan suatu sertifikasi ya, malah PPKN ini masih dalam proses, entah sudah keluar belum ini. Karena kemarin Dapodik kita masukkan ke dalam pendidikan Pancasila nggak bisa, akhirnya masuk ke PPKN bisa, setelah diverifikasi Dapodiknya nggak masuk lagi PPG-nya. Tapi ini masih proses ya, karena kurikulum Merdeka nanti akan diplurkan tuh mulai tahun 2024, sehingga banyak penataan aplikasi yang masih kurang. Dulu bahasa Jawa tidak ada, tapi sekarang sudah muncul. Kemudian PPKN masih ada dua pilihan, itu PPKN dan pendidikan Pancasila. Sekolahnya bingung Pak, milih di pilih sih, penting dia ini bisa masuk. Setelah Pancasila nggak bisa masuk, kita klik ke PPKN, sertifikasi mental, itu sulit karena belum ada sinkronisasi. Lah besok Bapak Ibu di kurikulum Merdeka besok nanti insya Allah sudah tidak ada terkendala, yaitu tahun 2024. Ini kita masuk ke budaya positif lingkungan ya. Itu diawali dari diri pribadi seorang guru yang bisa memberikan suri toladan. Suri toladan supaya apa? Supaya anak-anak itu mencontoh. Dan nanti langkah-langkah awal untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dari kelas-kelas jenengan sendiri. Kelas-kelas dengan membuat suatu kesepakatan. Satu kelas membuat kesepakatan, anak-anak satu kelas ini kira-kira kelas ini biar baik, kesepakatannya gimana? Biar anak-anak itu muncul ide-ide. Bu, nanti kalau yang terlambat ini aja suruh nyapu dan sebagainya, tulis kesepakatan kelas. Itu kalau terlalu besar bisa kesepakatan diperkecil lagi, kesepakatan mata pelajaran. Anak-anak, kalau mata pelajaran saya kalau nilainya sekian, terus enaknya bagaimana? Jadi yang jawab itu dikocek anak-anak sendiri, jangan dari ibu gurunya yang pokoknya harus gini ya. Itu orde lama, karena sekarang sudah merdeka, pembelajarannya pun yang berdiferensiasi. Jadi istilahnya mengacu kepada kebutuhan dari belajar anak tersebut. Banyak Bapak Ibu guru keretanya hampir datang ya. Jadi kedisiplinan diawali dari kita, nanti akan muncul dengan langkah-langkah membuat budaya positif di lingkungan sekolah diawali dari kelas kita dulu. Orang kelas yang lain. Nah, tugasnya Bapak Ibu guru ini di kurikulum Merdeka, walaupun bukan guru penggerak, karena guru penggerak memang sudah disetting ya untuk menjadi pemimpin pembelajar. Pak lah yang tidak guru penggerak gimana? Kalau di Pekalongan kemarin kita kan kerjanya rapat-rapat tok Bu. Suara nentak gitu ya. Kerjanya rapat-rapat tok. Itu kalau seandainya ini nyuwun sewu, walaupun sudah mempunyai guru penggerak, tapi akhirnya dilihat dulu tidak hanya sekedar guru penggerak, tapi dilihat lagi dari istilahnya apa ya, kalau mau pejabat mau dilantik itu dilihat apa? Profit and test apa? Apa itu? Fit and proper test. Nah, istilahnya itu di samping kekayaan ditinjau dari akhlaknya. Kalau akhlaknya itu tidak hanya semata-mata hanya kita sentimen, tapi dilihat, diobservasi oleh Bapak Ibu guru dan lingkungan. Layakkah gitu? Nah, terus guru penggerak sudah punya sertifikat. Tapi ada lagi syaratnya ini. Seandainya tidak ada, guru penggerak diambil guru yang potensial. Kriteria yang potensial bagaimana? Kriteria yang potensial adalah guru yang selalu aktif dalam organisasi, sering mengikuti lomba dan sebagainya, itu bisa sebagai pengganti guru penggerak. Tapi kalau memang syaratnya, contoh ya, di provinsi sudah diterapkan
Bu Ida, Bu Dwi Ida itu dari SMK, yang SMK 1, SMKK itu Bu Dwi ya, sudah ikut tes kepala, sudah lulus. Tapi provinsinya tidak mau, harus sekolah guru penggerak dulu. Karena syaratnya ada, salah satu syarat yang harus ada sertifikat guru penggerak. Akhirnya dia mendaftar guru penggerak. Kemarin ketemu Bu, selamat ya jadi kepala, belum dilantik Pak. Dan terus masih sekolah calon guru penggerak, tidak apa-apa. Itu berarti sudah di SMA sudah dimulai. Karena di SMA sudah ditanam seluruh provinsi ya, sehingga harus memang betul-betul orangnya kepentingan. Nah, ini panjenengan Pak, saya tidak mau menggayuh kepada pemimpin pembelajaran dan sebagainya. Nah, konone dewe mindsetnya seperti itu lah, mau meningkatkan siswanya bagaimana? Paling tidak punya gambaran yang mindsetnya positif, budaya positif. Saya harus maju walaupun tidak umpamanya tidak masuk guru penggerak, tapi yang penting anaknya bisa digerakkan. Ya, penggerak di sini budaya positif lingkungan di sini adalah diawali dari kelas-kelas kecil dulu. Jangan punya wali kelas, punya kelas, udah menjadi kesepakatan kelas kira-kira kalau yang terlambat bagaimana, kemudian kalau guru yang datangnya terlambat bagaimana, kemudian kalau anak tidak seragam bagaimana, itu selalu disepakati. Kita boleh tekongi, setidaknya tekongi. Terus dimulai sih. Tidak apa-apa, ini sudah tak dehemi aja sudah selesai. Kalau di dalam kelas tidak bisa, itu bisa diawali dari mata pelajaran panjenengan. Punya kesepakatan, piye nek orang nggak tugas, piye nek tidak mengumpulkan diskusinya tidak berjalan lancar, itu nanti anak punya pendapat sendiri. Nah nanti kalau ini sudah terbiasa, Bapak Ibu, atau mungkin dalam lingkungan ini kalau ada membuang sampah sembarangan, apakah kalian hanya ditendang-tendang tok gitu ya? Kita bikin kesepakatan, tolong kalau ada kotoran secuil apapun kita ambil, walaupun kelasnya jauh ya. Itu karena sudah kesepakatan di kelas ini. Ini nanti bisa menjadi contoh, kemudian contoh akan melebar luas sehingga akan menjadi budaya yang positif. Kalau ibu positif senang, alhamdulillah positif gitu. Mulai gitu. Belum tentu. Tapi kemarin yang positif mesti innalillahi karena COVID. Jadi positif dipandang dari beberapa sudut ya. Yang bergerak, ya bapak pun yang menggerakkan. Kalau bapaknya tergerak ya, iya. Bumai positif alhamdulillah. Tambah lagi. Oh gitu. Itu karunia dari Sang Ilahi, kita tidak bisa mengkodratkan diri ya. Itu Bapak Ibu. Sehingga pesan saya nanti Bu Azizah yang sudah menjadi guru penggerak dan sebagainya, calon CPNS, termasuk tidak hanya CPNS atau PNS Bapak Ibu guru, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu pun semuanya sama, ya. Mungkin bedanya di akhir tahun, tapi tidak masalah. Saya lihat yang sudah P3K dapat sertifikasi lebih besar nominalnya. Benar. Golongannya 9, kita golongan 3 ya. Luar biasa, tak lihat 3A ini. Berarti dari dapat dengan 3A-nya golongan 9 selisih 1 juta, betul Bapak Ibu. Triwulan tak lihat golongannya kayak P3K ya, alhamdulillah disyukuri itu. Semangat yang Bu ini boleh salah dulu. PPG-nya pada lulus. Nah, dengan ada syarat seperti itu, untuk mendapatkan itu harus memang uji coba PPG dulu. Nah ini Bapak Ibu, kemarin kami menilai Bapak Ibu calon kepala sekolah,
dan calon pengawas memang belum ada ya, belum ada yang istilahnya syarat guru penggerak dan sebagainya, memang belum ada. Akhirnya kita ambil yang potensial kita ambil ya. Kemarin sudah tes beberapa kali, nanti tinggal pengumuman itu saya kira begitu. Jadi panjenengan yang sudah melakukan kurikulum merdeka, yang sudah melakukan kurikulum merdeka, tidak harus ilmunya dari guru penggerak. Kalau jenengan mau belajar guru penggerak, di PMM itu sudah ada semua Bapak Ibu, semuanya ada. Diawali dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi hendayane. Itulah pegangan untuk kita. Jadi kita itu tidak hanya mendidik, tapi menuntun, menumbuh kembangkan bakat kodratnya anak. Ilmu putih, apa itu? Kertas putih, katanya kosong mau dijadikan apa? Itu terbantah oleh Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya sudah ada tulisannya mau remeng-remeng, cuman Bapak Ibu guru tinggal ngandeli. Ini Pak dikandel ini gimana dituntun, seperti orang anak kecil mau jalan itu nek orang dituntun melaku dewi jengkerangan cok kejungkel gitu ya. Sebagai orang tua ada menuntun sini. Itu sebenarnya sudah ada kertas putih, tapi sudah ada tulisan garisannya cuman remang-remang. Jadi Bapak Ibu semangat ya, semangat tidak memandang usia. Pak aku main pensiun mana malah pengalaman ilmu gitu. Tetap semangat, tetap bergerak dan menggerakkan. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Mungkin nanti kalau pas ada lalu lintas kami tidak bisa mengikuti karena hari Senin itu ada jam 1 sampai jam 6 kurang seperempat kami ketemu di CGP Angkatan 7. Ngulang Pak, jika nang kursi terus kesal. Karena apa-apa, yang penting ono kelundingnya gitu ya. Kalau kelundingnya luar biasa. Ya. Yang penting begitu Bapak Ibu, jangan tetap semangat. Jangan yang muda-muda ini saya lihat para CGP wah luar biasa sekali. Seneng ya. Jadi nanti untuk menambah ilmu itu memang belajar sepanjang hayat. Ya. Jangan tidak guru penggerak kurikulumnya sudah merdeka, dicoba membaca saja. Nanti kita tergerak, kita istilahnya kita menggerakkan, tidak usah istilahnya apa, anjing berdiri apa, menggonggong kafilah. Nah, ada orang yang ngomong biarin aja, yang penting jenengan iya, tidak merugikan yang lain. Nanti setelah itu cuman begitu. Iya. Ya Pak Rudi ya, Pak Agus, semangat Agus. Nah itu, ini saya doakan nanti Pak Agus masuk guru penggerak dan sebagainya karena aktif ya. Iya, Pak Agus dua-duanya ini Pak Agus sarjana hukum juga tersangkut kasus ya. Kasus Sambu ya, Sambu Rejo. Nah itu Bapak Ibu. Kita kalau ada ilmu-ilmu kita berikan dan sebagainya, gitu ya. Yang tentu yang positif. Sehingga budaya positif kita kalau bisa memang PPKN ini memberi contoh ya. Pokoknya pendidikan Pancasila kayak contoh sebenarnya. Nah, CGP PPKN banyak. Berapa Pak? 1 alhamdulillah. Prakarya ada, sampingnya GMB ada, IPS ada, dilalah siji. Itu saya suruh bangkitkan pokoknya semangat. Ada GMB terus berjalan. Ini mungkin karena ada CGP, akhirnya kita rutin dan ada ilmu yang kita bicarakan. Dan biar yang pokoknya sementing tekok, tidak ada program dan sebagainya. Ada tapi kurang efektif. Kali ini nanti insya Allah dengan kepimpinan Bu Aziza yang sudah masuk ke calon guru penggerak bisa menggerakkan, ya. Dan jenengan bisa tergerak sehingga bisa bergerak bersama-sama. Nah, jam Mas Rio bergeraknya malam Jumat, ya. Bar pengajian.
Aku ki senenge ganti-ganti nama ya. Bu Kamaroh padahal sama jenenge Kimaroh atau Kamaroh. Kita sudah ada calon Soekarno itu Pak Agus. Calon Soekarno ya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Budi Darsono atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator MGMP PPKN, Ibu Duyani Ardianti SPD. Kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak pengawas kita yang memang perlu kita bangga juga karena beliaunya sangat aktif membina, mengawasi baik di lingkungan MGMP kita maupun di luar sana. Yang jelas beliaunya itu merupakan tokoh yang penting di dinas pendidikan. Bapak Ibu seperti biasa, yang pertama adalah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat kita kesempatan sehingga kita bisa menyempatkan waktu kita untuk berkumpul di ruang lab IPA SMP Negeri 11 Kota Pekalongan ini untuk mengikuti pertemuan rutin MGMP kita. Untuk kesempatan ini, kesempatan yang berbeda dengan pertemuan kita yang kemarin karena pertemuan ini sekaligus adalah acaranya milik ketua MGMP kita karena beliaunya akan mendiseminasikan budaya positif yang sudah beliau laksanakan di SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Bapak Ibu, harapan kita bersama kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan selain diseminasi nanti akan ada dari kepolisian sehingga kalau kita bilang tamu kita. Jadi nanti harapan kita penuh masih seperti ini sehingga apabila nanti beliau-beliaunya datang kita seperti nyambutnya dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Walaupun memang benar-benar akan kita sambut karena dari sejak lama ada seperti kerjasama yang tidak tertulis ya antara MGMP PPKN yang tidak jauh-jauh materinya dari aturan-aturan peraturan-peraturan yang ada dengan kepolisian terutama dari Polres Kota Pekalongan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bu Azizah nanti akan menyampaikan tentang budaya positif. Kita mendukung penuh, terutama kami, Pak Budi, saya, dan teman-teman. Kami harapkan ada dukungan yang penuh karena diseminasi ini artinya simbiosis mutualisme Bapak Ibu, menguntungkan juga buat kita. Gimana nanti ketika Bu Azizah menyampaikan, kita bisa mengambil pembelajarannya dan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Oke, memang di Pekalongan saat ini belum semuanya memilih kurikulum merdeka. Ada beberapa sekolah yang belum memilih. Tetapi Bapak Ibu, untuk pembelajaran atau untuk budaya positif ini bukan hanya milik kurikulum merdeka, tapi milik semua kurikulum. Di KTSP pun budaya positif itu diharapkan juga dilaksanakan. Demikian juga dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau kita masih gamang atau kita masih belum paham atau kita masih bertanya-tanya banyak tentang bagaimana ya pembelajaran diferensiasi, bagaimana ya cara membuat RPP berdiferensiasi, kita ikuti prosesnya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Seperti Pak Budi katakan tadi, bisa kita buka di PMM, bisa kita bertanya dengan teman-teman yang sudah melaksanakan, bisa kita bertanya dengan Bu Azizah, teman-teman yang dari sekolah-sekolah penggerak. Jadi banyak jalan berdiferensiasi karena semua kembali kepada kodrat murid, sehingga baik untuk dilaksanakan di kurikulum manapun. Itu satu nih Bapak Ibu. Yang kedua, program dari Dindik Kota Pekalongan bahwa tahun ajaran depan semua harus kurikulum merdeka, SD, SMP, SMA, semuanya.
Jadi bagi sekolah-sekolah yang belum kurikulum merdeka termasuk di sekolah saya, itu harus siap untuk berubah paling tidak ya, bergerak itu mengikuti karena kalau menjadi sekolah penggerak kan itu ada beberapa tes yang harus dilaksanakan ya. Jadi minimal berubah. Jadi semua kita akan jadi satria baja hitam, berubah. Itu. Kemudian budaya positif. Bapak Ibu, sekolah itu adalah lembaga atau institusi yang bisa menjadi wadah mengembangkan potensi, baik itu potensi akademik, minat, bakat, potensi perilaku ya murid kita. Nah, guru ini sosok yang punya peran, punya posisi penting untuk bisa mengembangkan dan menggali potensi itu. Jadi di kita inilah Bapak Ibu tanggung jawab moral untuk bisa mengembalikan budaya positif yang ada di Indonesia sebagai budaya asli bangsa kita, untuk kita kembalikan ke anak-anak kita. Karena tadi anak-anak kita itu sebenarnya punya kodrat ya, punya kertas bukan putih yang putih betul-betul putih, tapi sudah ada di situ sudah ada tulisan-tulisannya yang perlu diperjelas ya tulisannya, sehingga kita kembalikan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, adanya diseminasi ini diharapkan adanya kolaborasi, adanya saling mendukung ya antara rekan-rekannya Bapak Ibu guru yang ada di semua sekolah. Karena ini MGMP PPKN berarti nanti dari PPKN dulu yang nanti akan bisa mengimbaskan ke sekolahannya, terutama dukungan dari pimpinan. Jadi ada kolaborasi yang baik untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, yang harapannya nanti profil pelajar Pancasila itu akan bisa ada di karakter anak-anak kita. Itu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan dari MGMP kita, dan mari kita bersama-sama saling menggerakkan ya Pak Putih ya. Bu Aziza sebagai guru penggerak yang nanti menggerakkan kita ikut bergerak. Jangan kemudian ada guru penggerak itu ada dua grup atau biasanya apa ya, saling kalau kita misalnya di satu kelompok itu petak-petakan gitu, jangan ya. Usahakan gerak semuanya gitu. Jangan kemudian itu aja yang bergerak, saya berdiam diri saja. Biasanya itu kalau ada sekolah bergerak, ada sekolah pendiam. Ya, kalau kita juga jangan ada istilah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang bergerak dan ada yang digerakkan dan ada yang ikut bergerak. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sementara itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwiani Arbianti atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, dengan berbagi praktik baik, dengan mengusung tema menguatkan budaya positif dalam menumbuhkan keterampilan berbicara di depan umum dengan pemanfaatan aplikasi Canva, yang akan disampaikan oleh Ibu Duratul Azizah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina MGMP PPKN SMP MTS Kota Pekalongan, Bapak Haji Budi Darsono MPD. Yang terhormat Ibu Koordinator MGMP PPKN SMP MTS Kota Pekalongan, Ibu Dwiani Arbianti SPD, serta Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru PPKN yang tergabung dalam komunitas MGMP PPKN SMP MTS Kota Pekalongan yang sangat saya hormati. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu sudah kersa rawuh nggih di kesempatan hari ini, di mana saya akan berusaha untuk berbagi praktik baik nggih. Berbagi praktik baik ketika
ketika saya melaksanakan budaya positif di sekolah saya dengan mengusung tema menguatkan budaya positif dalam menumbuhkan keterampilan berbicara di depan umum dengan pemanfaatan aplikasi Canva. Puji syukur Bapak Ibu, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini sudah menganugerahi rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian ya, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya bicara tentang budaya positif, saya akan cerita dulu pengalaman saya pertama kali diterima sebagai guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu itu ada seleksi guru penggerak angkatan 6. Dari sekolah kami ada beberapa guru yang oleh ibu kepala sekolah disarankan untuk ikut seleksi guru penggerak. Nah, salah satu diantaranya adalah saya sendiri. Kemudian saya mencoba ikut seleksi tersebut. Nah, tahapan seleksinya yang pertama itu adalah seleksi tahap pertama, di mana kami harus mengisi esai, di lamannya Kemendikbud ya. Nah, esai di sini kami cerita tentang peran-peran kami yang pernah kami laksanakan. Jadi peran nyata yang pernah kami lakukan sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang guru kami ceritakan di situ. Nah, jumlah esai ini dibatasi Bapak Ibu, ada batas minimalnya. Nah, itu mungkin yang membuat rekan-rekan lain agak enggan mengikuti seleksi ya. Ada batas minimalnya, per poin soal itu seperti 1.500 karakter, 2.000 karakter. Nah, itu harus kita penuhi semua, itu batas minimalnya. Nah, itu kita isikan di situ. Nah, ternyata ketika saya mengisi esai tadi nih, setelah saya jadikan ke Word, bisa sampai 25 halaman Bapak Ibu nih. Nggak terasa 25 halaman nih. Nah, itu. Kemudian seleksi tahap 2, tadi ya seleksi tahap pertama ada pengumuman. Setelah diterima kita masuk ke seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini berupa simulasi mengajar 10 menit Bapak Ibu ya. Jadi kita diberi waktu hanya 10 menit untuk satu kali pembelajaran nih. Dari awal kita pendahuluan, menyampaikan tujuan, kemudian sampai dengan pelaksanaan pembelajaran, sampai penutup bahkan refleksi dan penilaian, kita hanya diberi waktu 10 menit ya. Nah, itu kita rancang RPP-nya juga RPP 10 menit Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu ada seleksi lagi, yaitu seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini ada 2 asesor dari Kemendikbud ya, yang menyeleksi kita. Isinya seputar apa yang telah kita tulis di esai Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk ikut gelombang berikutnya ya. Jadi apa yang kita tuliskan di esai tadi kalau bisa kita simpan di Word ya. Nanti bisa kita baca lagi ketika kita akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Karena apa yang kita jawab, apa yang kita katakan di seleksi wawancara itu sama persis dengan apa yang sudah kita tulis di esai tadi ya. Itu untuk tahapan seleksinya. Kemudian setelah kita diterima sebagai guru penggerak, akhirnya kita belajar modul guru penggerak. Nah, modul guru penggerak ini ada 3, namun dari masing-masing modul ada submodulnya ya. Seperti modul pertama itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ini ada 4 submodul, jadi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya. Untuk 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya, karena kita sudah membuka PMM. Nah, sama persis materinya dengan yang ada di PMM ya. Jadi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2-nya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah ya. Kemudian modul 1.3-nya tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4-nya membangun budaya positif di sekolah. Itu untuk modul 1. Kemudian untuk modul 2-nya itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini yang lagi gencar-gencarnya ya. Pelatihan-pelatihan yang harus kita laksanakan. Jadi tadi ya, jadi untuk praktik pembelajaran ini yang lagi trending ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita pelajari di situ Bapak Ibu. Yaitu di modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, serta modul 2.3 tentang pelatihan atau coaching. Nah, ini kalau saya belajarnya baru sampai modul 2.1 Bapak Ibu ya, karena masih separuh jalan ya saya ya. Jadi nanti saya mungkin bisanya memberi informasi kepada Bapak Ibu hanya sampai modul 2.1 ya.
pembelajaran. Kemudian modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta modul 3.3 tentang pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk tahapan per modulnya, Bapak Ibu nih, nanti yang mungkin siapa tahu ya, setelah saya ada lagi dari PPKN yang diterima sebagai CGP. Jadi tahapan belajarnya yang pertama nanti setiap modul itu diawali dengan pretest, Bapak Ibu, ada pretestnya. Baru setelah itu kita belajar mandiri di LMS ya. Belajar mandiri di LMS antara lain terdiri dari ini ya, belajar mandirinya mudah daring ya. Mudah daring dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu ketika kita bertemu dengan fasilitator ya, ketika kita didampingi oleh instruktur itu namanya asinkronus. Tapi kalau kita belajar sendiri dengan mandiri namanya asinkronus, Bapak Ibu ya. Nah, itu tahapan-tahapan itu kita lalui untuk pendahuluan mulai dari diri, eksplorasi konsep itu kita laksanakan secara asinkronus. Jadi kita belajar sendiri di LMS yang disediakan oleh Kemendikbud ya. Kalau saya ikutnya BBGP Jawa Tengah, Bapak Ibu ya. Nanti kita semua kalau di CGP Jawa Tengah berarti ikutnya LMS-nya BBGP Jawa Tengah gitu ya. Untuk 1 sampai 3 tadi itu kita belajar secara mandiri. Nah, kita baru didampingi fasilitator pada forum diskusi di ruang diskusi virtual, Bapak Ibu. Kita berjumpa secara maya ya dengan Ibu fasilitator. Kita didampingi di situ untuk lebih menguatkan lagi materi yang telah kita pelajari secara mandiri. Kemudian untuk ruang kolaborasi sesi 1 itu juga kita didampingi oleh fasilitator. Di sini semua Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dari satu kelas seperti saya nih, kelas 0462A1 ya, dan 0462A2 itu berkumpul jadi satu, Bapak Ibu. Ada sekitar 10 orang. Nah, di situ kita berdiskusi tentang materi yang telah kita pelajari. Nah, di situ ada tugas kelompok. Nanti kita selesaikan, kemudian keesokan harinya kita melaksanakan diskusi untuk presentasi hasil tugas kelompok. Nah, untuk presentasi ini kita laksanakan di hari berikutnya biasanya ya, setelah diskusi kelompok tadi. Kemudian ada lagi demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual itu kita membuat karya, Bapak Ibu ya, membuat karya nanti kita kirim ke LMS, kita unggah ke LMS ya. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Ini kita ketemu dengan Bapak atau Ibu instruktur, Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih diperdalam lagi pengetahuan kita ya, pemahaman kita tentang materi yang telah kita pelajari. Kemudian koneksi antar materi. Nah, kita semacam kesimpulan, Bapak Ibu. Apa yang telah kita pelajari kita buat dalam sebuah karya, nanti kita unggah ke LMS ya. Yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata itu contohnya seperti saya hari ini ya. Saya hari ini melakukan aksi nyata modul 1.4. Betul ya? Kemudian untuk bukti karya saya nanti saya kirim di grup WA berupa portofolio digital yang telah saya susun ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mirsani ya seperti apa karya-karya saya ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak nih, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke modul 1.1, Bapak Ibu. Nah, ini saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya di PMM ya. Bahwa kita tahu kita sebagai guru itu hendaknya bisa merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita harus bisa berpusat pada murid ya. Kita harus bisa melayani semua kebutuhan murid sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan itu adalah tuntunan di dalam tumbuh kembangnya anak. Maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu menjadi kewajiban kita sebagai guru, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa mewujudkan murid-murid kita ya, bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau secara filosofis nih, bahasanya mungkin bahasa filsafat nih, kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu maksudnya apa? Kalau menurut saya kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu berarti bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak hanya membekali ilmu-ilmu saja kepada murid-murid kita, tetapi juga kita membekali supaya mereka nanti bisa bahagia di akhirat. Berarti dengan akhlakul karimah ya, atau kalau sekarang itu di negara kita jelas-jelas kita harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah itu ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu ya. Sebagai petani lah, anak-anak itu adalah bibitnya. Anak-anak itu bibit
Jadi kita sebagai petani itu harus bisa menumbuhkan bibit-bibit tadi supaya menjadi, meskipun tadinya misalkan ya berasal dari bibit yang biasa-biasa saja, tapi bisa tumbuh kembang secara maksimal. Itu karena upaya-upaya kita sebagai guru untuk mengembangkannya. Nah, itu kita berkewajiban untuk bisa itu ya. Jadi tadi anak-anak itu kita anggap sebagai bibitnya, kita sebagai petaninya. Bibit akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan pesat apabila kita memperlakukannya juga sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan ya, kita layani semuanya ya. Sehingga ibaratnya kita memberi pupuk yang sesuai, yang cukup, tidak berlebihan atau tidak kekurangan dan lain sebagainya ya. Kemudian lingkungan sekolah kita itu diibaratkan sebagai lahannya ya. Jadi lahannya, kalau lahannya subur maka bibit-bibit tadi akan berkembang dengan pesat. Tetapi kalau lahannya tandus, nah itu menjadi kewajiban kita sebagai petani untuk membuat lahannya menjadi subur. Ngerti Bapak Ibu ya. Kemudian materi modul 1.2-nya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak ini Bapak Ibu. Untuk nilai-nilai guru penggerak itu kita harus memiliki nilai berpihak pada murid. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran maupun ketika kita beraktivitas bersama murid, kita harus selalu berpihak pada murid. Mungkin selama ini saya punya ego yang tinggi ya sebagai seorang guru, terkadang tidak mau terbantahkan oleh murid-murid kita nih. Itu ternyata salah Bapak Ibu. Kita sebagai guru jangan maunya menang sendiri nih. Murid itu juga ternyata punya ide, punya pendapat, punya gagasan yang terkadang lebih brilian dari kita. Kita harus bisa mengikutinya nih. Kita harus bisa melayani mereka, mengembangkan itu semua nih. Kita harus bisa berpihak pada murid. Kemudian mandiri. Nah, nilai mandiri itu berarti ibaratnya kita harus bisa bekerja sendiri nih. Seperti saya mungkin ketika belum ikut program guru penggerak nih, ketika mau membuat PPT saja, mau misalkan saja pemaparan semacam ini, saya minta tolong anak ya. Anak saya suruh bikinkan, dia suruh buatkan. Nah, ini setelah saya menjadi guru penggerak, saya berusaha untuk mandiri, untuk berlatih sendiri ya. Berlatih sendiri membuat sesuatu yang memang saya butuhkan ya. Nah, Bapak Ibu juga harus begitu ya. Bapak Ibu juga harus memiliki nilai-nilai dari guru penggerak ini ya. Di antara nanti berpihak pada murid ya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri itu dapat kita laksanakan, dapat kita penuhi dengan melakukan pelatihan. Rajin-rajin mengikuti pelatihan, baik itu karena tugas atau karena keinginan atau motivasi dalam diri sendiri ya. Kemudian reflektif. Nah, reflektif itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini kalau kita ngajar ada murid yang mengkritik ya, malah Bu Aziza ngajari ora penak, Bu Aziza ngajari membosankan. Mungkin selama ini setelah ada murid seperti itu, di hati kita merasa sakit ya, karena ada murid kok mengkritik kita. Tetapi ternyata itu adalah sangat penting. Kritikan dari murid kita itu bisa untuk refleksi, untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus reflektif. Reflektif di sini bisa dari murid kita, bisa dari teman sejawat kita ya. Bapak Ibu guru bisa gini, Bapak Ibu guru PPKN ya, bisa saling mendampingi. Mungkin suatu saat ketika Bapak Ibu kosong, saya ada jam mengajar, Bapak Ibu bisa melihat saya mengajar. Nanti Bapak Ibu menilai saya mengajarnya seperti apa, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, itu bisa seperti itu sehingga kita dapat berkembang bersama-sama. Masih ada nih, istirahat sebentar ya. Kita mendengarkan ada dulu. Dari siapapun, dari murid-murid kita, dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah kita ya. Jadi kita tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki proses pembelajaran kita di masa yang akan datang ya. Mungkin selama ini kalau kita istilahnya mendapat kritik, apalagi kritiknya tajam, terus istilahnya penuh dengan kekurangan kita, mungkin kita agak merasa bagaimana nih. Kalau sekarang tidak usah merasa bagaimana Bapak Ibu, kita merasa berterima kasih sekali nih kepada semua pihak yang mau mengkritik kita, karena tujuan kita adalah nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di masa yang akan datang ya. Kemudian nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif itu contohnya hari ini ya. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu kersa rawuh ya, bersedia datang menghadiri ketika saya ada tugas ya. Tugas untuk pengimbasan karena di calon guru penggerak itu memang ada tugas modul 1.4 untuk aksi nyatanya berupa pengimbasan. Kemarin saya sebenarnya memilih untuk di SMP Negeri 11, tetapi karena saya pikir kalau di SMP Negeri 11 nanti butuh waktu harus memulangkan anak lebih awal, saya eman-eman ya.
Akhirnya saya pilih di forum MGMP saja. Di forum MGMP saya yakin Bapak Ibu kan kosong jam semua nggih, di hari Senin ini. Nah itu untuk nilai kolaboratif. Jadi kita harus saling membantu Bapak Ibu. Kita tidak bakal bisa maju dengan sendirinya, dengan sendirian. Kita harus butuh bantuan orang lain. Seperti hari ini banyak sekali teman-teman yang membantu saya, itu termasuk berarti berkolaborasi. Apalagi di dunia pendidikan Bapak Ibu itu sangat penting. Contoh saja ketika kita menyusun RPP berdiferensiasi untuk saat ini ya, kita tidak bisa belajar sendiri terus benar salahnya kita koreksi sendiri, itu tidak bisa. Kita butuh bantuan teman-teman kita untuk mengoreksi bersama-sama. Mungkin butuh Bapak pengawas bina untuk istilahnya melihat ya, sudah betulkah atau sudah sesuai aturankah RPP yang kita susun dan lain sebagainya. Kemudian inovatif. Kalau menurut Bapak Ibu inovatif itu apa berarti? Monggo. Inovatif itu ya pembaruan, semakin inovatif itu berarti kita kaya ya, kita akan kaya ide-ide ya, ide-ide, gagasan-gagasan baru untuk pembaharuan, untuk menuju kemajuan ya, menuju kemajuan betul sekali Bu ya. Jadi inovatif itu tadi ya, jadi sebagai guru penggerak harus bisa itu ya, harus bisa menginovasi. Sehingga ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kalau kita berinovasi tinggi, anak-anak tidak akan bosan ya. Anak-anak tidak akan bosan mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan ya. Kemudian peran guru penggerak. Nah ini mohon nanti ketika saya belum bisa mewujudkan peran guru penggerak ini, Bapak Ibu bisa mengkritisi saya ya, mengkritisi ya, misalkan aja bahasa kok belum bisa seperti ini, katanya guru penggerak itu bisa ya. Untuk peran guru penggerak ini diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di sini berarti kita bisa membawa teman-teman kita ke arah yang lebih baik lagi nih Bapak Ibu ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah seperti komunitas kita ini Bapak Ibu ya, kita menggerakkan komunitas praktisi, contohnya adalah di forum MGMP kita ini. Forum MGMP itu ajarnya kita Bapak Ibu, ajarnya kita untuk saling berbagi praktik baik. Nah ini kalau tidak kita gerakkan eman-eman ya, kalau tidak kita gerakkan eman-eman, nah kita sebagai calon guru penggerak berkewajiban untuk bisa menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Saya meskipun ilmunya mungkin sangat sedikit, tapi berusaha pingin ketika saya punya informasi baru menularkan kepada Bapak Ibu semua nih. Nah, contohnya ketika kita menyusun modul, kemarin ada kegiatan menyusun modul itu ya, itu ilmu saya masih sangat sedikit, tapi saya berusaha gimana caranya supaya Bapak Ibu guru tertular ilmu yang sedikit tadi ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan menyusun RPP berdiferensiasi Bapak Ibu ya, biar kita semua bisa melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Saya dengan teman-teman bisa gabung dalam komunitas MGMP sekolah nih. Bisa juga dengan MGMP kita nih, MGMP kita PPKN SMPMTS Kota Pekalongan nih. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini sebagai guru kita bisa murid-murid kita itu belajar untuk menjadi seorang pemimpin nih. Ketika mereka mau maju saja, sudah kita beri istilahnya apa ya, penghargaan ya Bapak Ibu ya, daripada mereka yang pasif-pasif saja gitu ya. Untuk visi guru penggerak Bapak Ibu ya, visi guru penggerak sama seperti visi kita semua, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita ya. Jadi murid-murid kita diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, karena saya yakin dengan murid-murid memiliki profil pelajar Pancasila itu berarti mereka sudah mendekati sempurna ya Bapak Ibu ya. Secara agama oke, secara kedisiplinan yes ya kan. Kemudian secara ilmu pengetahuan, secara teknologi juga mereka iya, karena di profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup semuanya Bapak Ibu. Nah kita sebagai guru berkewajiban untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini untuk visi kita, visi guru penggerak itu ya, visi itu kan visi baratnya impian ya. Impian kita terhadap murid-murid kita di masa mendatang itu apa sih? Saya itu pengennya murid-murid saya itu seperti apa? Itu namanya visi. Visi saya itu adalah pengen mereka semua memiliki tadi profil pelajar Pancasila, sama seperti Bapak Ibu sekalian, guys. Kemudian kita masuk ke modul
mari kita ikuti ice breaking ya, supaya kita seger lagi. Nanti setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Monggo Bapak Ibu berdiri dulu untuk mengikuti gerakan-gerakan yang ada di video ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya budaya positif ini saya yakin sudah semua sekolah melaksanakannya ini. Hanya saja kita perlu istilahnya meningkatkan, mengembangkan supaya lebih tertata ya, supaya lebih bisa membudaya budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk sekolah saya, untuk budaya positif ini saya sudah menerapkan selama mengikuti program bergerak ya. Di sini saya diantaranya sesuai dengan judul pembebasan saya, bahwa saya menumbuhkan kemampuan belajar murid-murid saya untuk berbicara di depan umum itu dengan menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Jadi menggunakan aplikasi Canva, mereka ternyata awalnya saya kira mereka itu susah diajari ini. Untuk aplikasi Canva itu susah diajari, ternyata tidak ada 5 menit Bapak Ibu. Tidak
aplikasi Canva. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ibaratnya apa, memvariasi apa yang telah kita lakukan di kelas supaya anak-anak tidak bosan. Mereka kita ajari dengan pengetahuan baru sehingga mereka bisa mempraktekannya, kemudian bermanfaat untuk mereka yang tadinya mungkin dengan materi tidak mau membaca, tetapi karena ada penugasan mengerjakan dengan Canva yang mereka baru kenal, akhirnya mereka bisa atau punya kemampuan tinggi untuk belajar, untuk membaca materi, dibaca sedetail mungkin, karena tadi mereka ingin membuat ringkasan materi dalam bentuk Canva. Nah, itu merupakan istilahnya apa? Kita inovasi pembelajaran kita. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, kalau saya sementara ini baru bisa mengembangkan kemampuan membuat bahan paparan dengan Canva oleh anak-anak. Kemudian setelah membuat bahan paparan, kita persilahkan mereka untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ini merupakan ibaratnya melatih anak didik kita untuk bisa atau untuk terbiasa berbicara di depan umum, Bapak Ibu. Nah, itu adalah budaya positif yang sudah saya laksanakan untuk sekolah saya. Berikut adalah untuk tayangan video ketika anak-anak menggunakan aplikasi Canva tersebut mempresentasikan di depan teman-temannya. Nah, ini melatih mereka untuk bisa berbicara di depan umum. Contoh saja ketika anak didik saya, murid saya menggunakan aplikasi Canva untuk membantu mereka menumbuhkan keterampilan berbicara di depan teman-temannya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain. Tapi perlu diketahui bahwa sebelum kita menyuruh anak, berarti kita sendiri harus sudah bisa. Kita menyuruh anak membuat Canva, tapi kitanya belum bisa, nanti bagaimana? Untuk itu maka kita harus bisa menumbuhkan nilai mandiri tadi. Kita harus bisa menumbuhkan nilai mandiri pada diri kita sendiri dulu. Apa-apa kita bisa sendiri, baru bisa kita tularkan kepada anak didik kita. Seperti tadi yang dikatakan Pak Budi, kita harus menjadi tauladan dulu. Kita menjadi tauladan untuk anak-anak kita sehingga tidak jargoni, ngomong tok tapi tidak bisa melaksanakan, tidak bisa ngelakoni. Coba bikin Canva, tapi bu gurunya dewe tidak bisa, bu gurunya sendiri tidak bisa. Itu nanti akan ditertawakan oleh murid, Bapak Ibu. Ketika mereka mungkin bertanya, Bu, lebar ini habis ini apa Bu, caranya gimana Bu? Nah, kita kalau tidak bisa kan nggak bisa menjawab, ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu pentingnya ikut pelatihan-pelatihan seperti di komunitas kita MGMP juga insya Allah kita gerakkan setiap pertemuan ada istilahnya ilmu baru yang Bapak Ibu nanti bisa kuasai. Kalau saya yakin memang yang muda-muda, Bapak Ibu guru muda pasti sudah lihai dengan aplikasi Canva. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sepuh seperti saya, mungkin butuh latihan, butuh latihan Bapak Ibu. Itu untuk budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan juga di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk materi selanjutnya, Mas kita bicara, topik pengimbasan kita pada hari ini itu sebenarnya berisi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Namun lanjut.
untuk topik pengibasan 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ternyata telah terjadi perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Di dunia ini telah terjadi, terutama di negara kita ya, telah terjadi perubahan paradigma yang semula itu adalah kita menggunakan stimulus respon berganti menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon itu diantaranya kita berpandangan bahwa semua murid kita itu adalah sama, semua murid kita itu sama, tidak ada bedanya. Nah, kita harus berubah ke teori kontrol atau pilihan, bahwa ternyata masing-masing orang itu harusnya berbeda sesuai dengan kebutuhannya ya. Kita memperlakukan murid kita itu tidak boleh sama rata Bapak Ibu ya. Karena murid kita ternyata punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ibarat anak sendiri, anak kandung ya. Saya punya anak 2, yang satu sudah kuliah, yang satu masih SMP. Kalau saya perlakukan sama, ketika memenuhi kebutuhan mereka misalkan ya, yang kuliah saya beri uang 100.000 sebulan. Nah yang SMP juga 100.000 sebulan. Apakah itu adil? Tidak. Nah itu ya. Nah itu kita harus bisa membedakan ya. Terhadap murid kita juga begitu Bapak Ibu ya. Muridnya Pak Wanto mungkin ada yang istilahnya pandainya di bidang eksak ya. Ada lagi yang IPS ya Pak ya. Nah itu kita tidak bisa memaksa mereka untuk sama. Yang eksak harus pintar IPS harus. Kemudian yang pintarnya menghafal juga harus pintar eksak, itu nggak boleh kita paksa karena kemampuan mereka berbeda-beda. Ada lagi yang mungkin gaya belajarnya ya. Gaya belajarnya ada anak yang suka membaca, apa istilahnya anteng membaca tekun. Tapi ada lagi yang pencilaan ya. Diulang anteng nih Bapak Ibu ya. Diajar itu kayak mengganggu. Tapi ternyata yang mengganggu ini itu ternyata punya gaya belajar yang berbeda. Mungkin kalau kita ibaratnya kita penuhi gaya belajarnya, itu akan berkembang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar kalau ada anak tentalitan, itu kita harus menghargai, kita harus bisa melayaninya. Orang diseneni bolan-balen, galino diseneni, terus akhirnya apa yang akan mereka kembangkan justru akan mengkirut, istilahnya apa? Tidak bisa berkembang secara maksimal ya. Karena belum apa-apa udah dimarahi, belum masih gerak sedikit sudah dimarahi. Nah, itu kita sebagai guru harus bisa istilahnya memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhannya nih. Jadi seperti tadi nih, kita harus berubah dari stimulus respon kepada teori kontrol nih. Kemudian kalau dulu mungkin ada anak berperilaku buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan ya. Ada anak mencuri, ada anak misalkan saja menyontek, ada anak bicara sendiri di kelas, itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Itu dulu teori yang menurut teori stimulus respon ya. Tetapi ternyata setelah kita belajar teori kontrol, mereka berbuat segala sesuatunya baik buruk maupun baik yang baik maupun yang buruk maupun yang kurang terpuji itu ternyata ada tujuannya Bapak Ibu. Biasanya tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh, kok anak suka mencuri? Nah, berarti kan ada sesuatu kebutuhan yang memang belum bisa terpenuhi. Kebutuhan ini mencuri itu belum tentu kebutuhan akan finansial, akan uang atau lain sebagainya. Siapa tahu hanya untuk perhatian Bapak Ibu. Dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tua, akhirnya nakal seperti itu. Mencuri, nah biar diperhatikan oleh gurunya, biar diseneni. Nah, diseneni kok biar. Nah, karena mereka butuh itu. Di rumah mungkin dibiarkan begitu saja karena anak orang kaya misalkan Pak berbuat apapun dibiarkan saja. Ternyata ini membawa dampak meskipun secara finansial, secara keuangan dia cukup, dia melakukan pencurian itu hanya untuk mendapat perhatian dari orang sekitarnya. Itu bisa saja. Nah, itu dapat kita atasi nanti dengan langkah-langkah restitusi yang akan saya jelaskan nanti ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dulu kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol murid kita harus begini, murid kita harus sesuai aturan, harus taat pada aturan sekolah, harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau tidak terkena poin, itu ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Dia mau patuh atau tidak patuh itu adalah ada pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai guru harusnya? Nah, sebagai guru adalah kita menuntun laku mereka supaya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa
memberi nanti dipatuhi sendiri. Nah, itu insya Allah akan lebih mengenang ya daripada yang membuat aturan kita. Kita bilang anak-anak harus pakai seragam, ya. Kita bilang anak-anak harus mengerjakan PR, kita bilang anak-anak harus mendengarkan ketika kita menjelaskan. Itu aturan dari kita. Tetapi anak-anak tidak ada istilahnya motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mentaatinya. Ya. Kita paksa-paksa seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah mereka taat ketika kita ada perhatian, mereka taat ketika kita memberi penghargaan, mereka taat ketika kita memberi hukuman. Nah, ketika kita tidak melakukan itu semua, mereka balik lagi ke semula, tidak akan taat lagi. Tapi kalau motivasi intrinsik ini yang kita tumbuhkan ke anak-anak, nah itu apapun yang terjadi meskipun tanpa pengawasan kita, mereka akan tetap melakukannya. Ini bisa kita lalui kalau saya itu pernah ya, di beberapa kelas yang saya ajar, itu saya ajak anak-anak membuat aturan kelas ya. Membuat aturan kelas, misalkan aja saya pertama melihat, oh kok ada anak bajunya dikeluarkan, padahal aturannya kan baju harus masuk nih. Nah itu saya buat aturan kelas anak-anak, mari kita buat kesepakatan ya. Nanti kesepakatan ini dari kalian sendiri, dan harus ditaati oleh kalian sendiri. Akhirnya saya buat ini seperti pakai apa itu, kertas kecil-kecil itu apa Mbak Dia namanya Mbak Dia? Sticky note. Ya, sticky note saya bagikan ke anak-anak, suruh nulis. Kamu pengennya di kelas ini tuh seperti apa? Ya. Pengennya kelas kamu itu seperti apa? Nah jawaban anak kita biarkan, Bapak Ibu mau jawab apapun kita biarkan. Ada anak yang jawab saya pengen jam kosong terus. Nah, ada. Ya. Ada anak yang pengen jawabnya saya pokoknya pengennya bahagia. Ada anak, beberapa anak ternyata juga banyak juga yang pengen disiplin. Ya. Pengen mematuhi aturan itu juga ada. Ya. Kemudian ada anak yang pengen kemarin ya, ketika saya ambil itu ada anak yang pengennya anak-anak putra itu tertib. Nah mungkin di kelas itu selama ini anak-anak putranya kurang tertib. Nah seperti itu nih. Kita kumpulkan saja Bapak Ibu ya, nanti kita tempel. Nah, kita tempel di papan tulis misalkan ya, sticky note tadi kan ada leketnya itu ya, ada lemnya ya. Kita tempel, anak-anak biar nempel sendiri ya. Anak-anak biar nempel sendiri di situ. Nanti kita pilah-pilah mana anak yang membutuhkan tadi seperti jam kosong terus ya. Mana anak yang membutuhkan kebahagiaan, kita jadikan satu yang bahagia-bahagia. Terus yang tertib-tertib juga kita jadikan satu yang ingin tertib ya. Kemudian ada lagi yang ingin dihormati orang lain. Nah, kalau ingin dihormati orang lain kan otomatis harus menghormati orang lain. Kita kelompokkan itu. Nah, nanti kita buat aturan kelas. Aturan kelasnya apa berarti? Yang pertama yaitu misalkan ya, kalian semua harus tertib ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian tuliskan ya. Tertib itu berarti dalam segala hal. Tertib berpakaian, tertib mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kalian kok pengen bahagia-bahagia terus, oke, kita penuhi Bapak Ibu ya. Kita tulis kelas 9A pengen belajar dengan bahagia. Tapi kita arahkan bahagia itu bukan hanya bahagia yang sesaat. Kalau kamu pengen jam kosong terus, bahagiamu adalah bahagia sesaat. Hanya pada waktu ini saja kamu bahagia. Tapi kalau tidak pernah dapat pelajaran, kira-kira kelak ketika kamu harus punya keterampilan, harus punya ilmu, kamu dituntut untuk itu, misalkan dalam hal mencari pekerjaan, apakah kamu akan bisa mewujudkan bahagiamu? Mereka kita ajak seperti itu, mereka langsung menjawab sendiri. Bisa tidak kamu kalau jam kosong terus nanti setelah dewasa, setelah kalian harus mencari lapangan pekerjaan, misalkan pengen menjadi pegawai di perusahaan, tidak punya keterampilan apa-apa, bisa diterima tidak? Mereka bilang tidak bisa. Nah, kalau di mana-mana tidak bisa diterima, kira-kira nanti kamu kalau mau mencari nafkah untuk keluargamu dapat dengan mudah apa susah? Susah Bu. Nah, kalau mencari nafkah susah itu berarti kamu bisa bahagia dan hidupnya nanti. Nah, kita arahkan seperti itu ya. Jadi anak-anak kita arahkan Bapak Ibu. Nah, ini ternyata nanti setelah itu anak-anak akan timbul kesadaran dalam dirinya. Oh iya, ternyata memang kita bisa memperoleh kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan yang semu. Yang kita peroleh adalah kebahagiaan yang hakiki, yang kekal ya. Kalau bisa malah tadi sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahagianya adalah bahagia dunia dan akhirat itu ya. Nah, itu jadi ada kesepakatan kelas akhirnya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas ini bisa kita tempel nih, kita tempel di kelas kita. Kemudian suatu ketika kita mengajar di situ, kok ada anak yang melanggar kesepakatannya. Nah, kita suruh baca lagi. Ayo Le, dulu pernah kita sepakati, ternyata kamu melanggar, coba dibaca lagi kesepakatan kelasnya apa. Dulu kan kamu setuju kan kita harus seperti ini. Nah, itu akhirnya mereka
respon kepada teori kontrol. Saya cukupkan ya, kita ganti ke materi berikutnya yaitu disiplin. Nah, untuk disiplin ini selama ini adalah dipandang oleh anak sesuatu hal yang menyengsarakan. Disiplin itu menurut mereka itu menyengsarakan. Mereka banyak yang nggak suka untuk berperilaku disiplin. Nah, itu harus kita istilahnya harus kita ubah mindset anak-anak nih Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu seseorang bisa merdeka kalau dalam dirinya itu punya punya motivasi intrinsik untuk bisa disiplin. Ya. Karena kalau disiplin itu segala sesuatunya pasti akan mudah. Ya. Nah, terhadap anak-anak kita beri contoh saja begini. Kalau kamu disiplin berpakaian, misalkan saja ya, pulang sekolah kamu meletakkan barang-barang kamu sesuai dengan tempatnya. Ketika besok kamu agak kesiangan akan mudah mengambilnya. Nah, itu ya, kita beri contoh seperti itu saja Bapak Ibu. Kamu punya dasi, taruh saja dasi di mana, kaos kaki di mana, ya. Sehingga ketika besok akan menggunakan kita akan mudah untuk mencarinya. Nah, itu coba kalau kamu asal-asalan, kaos kaki kamu lempar yang satu ke sana, yang satu di sini. Besok ketika bangun tidur mau berangkat sekolah, ya, siap-siap kamu bingung. Nah, akhirnya terlambat atau akhirnya kaos kakinya hanya ketemu satu, yang satunya hilang. Nah, itu contoh kecil dari disiplin, manfaat disiplin yang kita ajarkan ke anak-anak Bapak Ibu. Nanti anak-anak harapannya bisa menyadari bahwa disiplin itu adalah untuk mereka sendiri, bukan karena untuk mematuhi aturan, ya, tapi itu untuk mereka sendiri dan sangat bermanfaat atau berguna untuk diri mereka sendiri. Ya. Jadi kita tanamkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka merasa mematuhi disiplin itu bukan sesuatu yang menyengsarakan lagi, tetapi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Kemudian next, Pak. Untuk nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang seluruh dunia mengakuinya. Nah, ini tadi bisa kita terapkan di kesepakatan kelas tadi, ya, kesepakatan kelas yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal nih Bapak Ibu ya. Kalau di negara kita saat ini yang dicanangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila, ya, yaitu kita mendidik anak-anak kita supaya apa Bapak Ibu? Profil yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman. Profil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, Berkebinekaan global, mandiri, kritis, bergotong royong, kreatif. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, ya. Semua bangsa di dunia mengakui itu, ya, bahwa tadi ya, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan nilai-nilai positif, ya. Apa ada manusia di dunia ini yang istilahnya bangsa di dunia ini yang menyatakan itu adalah negatif? Tidak ada, ya, semuanya adalah positif. Nah, ini adalah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saat ini nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tanamkan ke anak-anak adalah tadi, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, dari tadi ya nilai-nilai kebajikan universal tadi akan melahirkan budaya positif, ya. Nah, budaya positif ini adalah suasana positif yang mendukung, ya, yang mendukung di sekolah kita untuk terciptanya sebuah kebaikan, ya, sebuah suasana yang selalu baik, ya. Lanjut. Tadi ya, budaya positif ya pengertiannya, ya, nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid Bapak Ibu, ya. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu namanya budaya positif. Nah, ini kita sebagai guru wajib untuk mengembangkannya di sekolah kita. Nah, supaya bisa bagaimana caranya? Nah, seperti kata Pak Budi tadi, kita harus bisa menjadi tauladan, jadi contoh terlebih dahulu untuk menerapkan budaya positif tadi. Tidak banyak tuntutan kepada anak-anak
budaya positif untuk kedisiplinan. Kita tuntut anak-anak kita untuk datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran tepat waktu. Kitanya sendiri datangnya beberapa menit, mungkin hampir setengah jam baru masuk kelas. Nah itu namanya kita tidak bisa mendukung budaya positif di sekolah kita. Andai kata kita terlambat masuk ke kelas, itu ada alasannya Bapak Ibu. Nah nanti kita sampaikan alasan-alasan tadi kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka menyadari bahwa Bapak Ibu guru ada keperluan lain, sehingga kita datang terlambat ya. Jadi kita minta maaf sekaligus kepada anak-anak ya. Jadi meskipun kita memberi pengertian bahwa mereka harus tepat waktu, kenapa pada hari itu kita tidak tepat waktu karena ada keperluan lain, kita jelaskan kepada anak-anak kita, kemudian kita meminta maaf pada mereka ya. Karena ada keperluan lain, bukan karena misalkan saja enak ngobrol di ruang guru ya, kemudian masuk terlambat, padahal kita tadi mengharapkan murid-murid kita itu berbudaya positif untuk selalu taat pada jam ya, disiplin, tapi kitanya sendiri tidak bisa. Itu namanya berarti tadi ya jarkoni ya, bisa berujar tapi tidak bisa melakoni. Nah itu nanti kita akan ditertawakan oleh murid-murid kita nih Bapak Ibu ya. Next Pak, bagus. Lanjut aja Pak, bagus. Nilai disiplin positif tadi akan melahirkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kebajikan universal yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Topik pembebasan yang kedua Bapak Ibu, teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang perlu kita berikan kepada anak-anak adalah motivasinya adalah motivasi intrinsik. Jadi yang timbul dari diri anak-anak sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mengharapkan penghargaan ya. Ternyata penghargaan pun belum tentu baik Bapak Ibu ya. Penghargaan yang biasa kita berikan kepada anak-anak kita bisa saja berdampak negatif. Negatifnya apa? Kalau mereka terlalu menggantungkan diri pada penghargaan. Jadi kalau kita beri penghargaan mereka mau nurut dengan kita, tapi kalau tidak mereka akan melanggarnya. Nah itu. Jadi yang paling utama adalah kita menanamkan motivasinya, motivasi intrinsik. Kita beri kesadaran kepada anak-anak bahwa ternyata untuk disiplin itu adalah bukan pemaksaan, bukan sesuatu yang ketidaknyamanan, tetapi itu bermanfaat bagi mereka semua ya. Nah, ini ya. Itu ada motivasi eksternal ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi. Nah ini namanya motivasi eksternal. Demikian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi internal, ini yaitu menghargai diri sendiri. Mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan melakukan tadi disiplin, tapi untuk dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa dengan disiplin adalah akan sangat bermanfaat untuk dirinya. Nah itu yang perlu kita tumbuhkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Lanjut Pak, bagus. Lanjut lagi. Nah, ini. Selama ini ternyata penghargaan itu belum tentu baik Bapak Ibu ini. Mungkin kalau kita merasa anak kita nih, seperti anak saya mendapat piala, mendapat penghargaan, misalnya setiap tahun juara kelas nih, itu ternyata bagi diri anak belum tentu itu adalah sebuah istilahnya apa? Penghargaan yang bermanfaat. Siapa tahu justru menghukum. Contoh saja ya, anak saya itu kebiasaan selama ini misalkan ya memperoleh prestasi ketika penerimaan rapot. Nah, suatu ketika karena dia kurang belajarnya kurang, dia merasa belajar kurang, padahal akan ada semesteran ya, tiba-tiba dia sakit Bapak Ibu nih. Sakit malam hari jam 1 malam ya sakit, saya bawa ke rumah sakit, dokter itu belum memeriksa Bapak Ibu. Dokter itu baru melihat anak saya tapi sudah langsung bilang gini, apakah betul besok ulangan? Langsung gitu toh. Jadi tidak memeriksa anak saya tapi cuma tanya, apa betul Mbak besok ulangan? Gitu toh. Terus baru setelah itu anak saya jawab iya. Nah itu ternyata akibat perut anak saya sakit itu bukan karena ada penyakit di perutnya, tetapi ada pikiran. Dia pikiran takut besok tidak bisa mengerjakan karena selama ini nilainya baik. Nah dia takut kalau nilainya jelek. Nah itu ternyata penghargaan itu belum tentu dampaknya selalu baik untuk anak-anak Bapak Ibu ya. Penghargaan itu bisa berdampak tadi di menghukum anak tersebut ya. Anak kalau sudah seperti itu kan kasihan ya, kalau dia khawatir nilainya jelek tiba-tiba sakit ya. Sakitnya sampai tidak bisa terkendali ya, nangis malam jam 1 malam ya. Saya bawa ke rumah sakit Kim waktu itu ya, dokternya belum periksa Bapak Ibu, cuma ditanya tok besok ulangan Mbak gitu tok ya. Anak saya jawab iya
Nah setelah itu baru dijelaskan, nah ini penyebab sakit perut kamu itu bukan karena salah makan, ya, bukan karena terlambat makan atau hal lainnya, tetapi adanya pikiran di kamu. Kamu mikir besok bisa ngerjakan apa tidak. Nah, karena dia ini istilahnya selama ini sering berprestasi nih. Beda dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu santainya luar biasa Bapak Ibu nih. Nah, mau ulangan mau apa, tidak pernah merasakan seperti itu nih, tidak pernah stres. Malah cok seneng nak kalau ngerasi naung. Filming besok ada ulangan. Tapi kok tak jalan-jalan, wah seneng kalau yang anak kedua nih. Kalau anak saya pertama, nggak tadi nih, merasa dirinya kurang belajar saja, tegang dia nih. Tegang, akhirnya mungkin nggak tahu kram perut atau apa nih Bapak Ibu nih. Saya bawa ke rumah sakit, dokternya itu masih muda, dokternya tahu karena pelajar ya, mungkin pengalaman pribadi atau memang banyak yang seperti itu. Akhirnya oh ternyata ini itu anak bukan karena ada penyakitnya, nih, karena pikiran yang membuat perutnya menjadi sakit. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa dihukum oleh penghargaan. Nah itu nih. Jadi tidak selamanya penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid kita itu baik nih Bapak Ibu nih. Ada kalanya ternyata penghargaan yang kita berikan justru menghukum mereka. Nah itu contohnya seperti tadi itu nih. Next, kemudian ini bentuk program kebajikan atau apresiasi yang sebaiknya kita berikan ke anak-anak Bapak Ibu nih. Jadi bukan hadiah, bukan imbalan, tetapi ini yang sebaiknya kita berikan ke anak-anak kita. Yang pertama yaitu kita beri dukungan secara khusus nih. Nah, kepada anak-anak yang lebih atau yang kurang, kita semua beri dukungan nih. Dukungan kita berbeda-beda terhadap menyesuaikan dengan kebutuhan mereka nih Bapak Ibu nih. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan secara pribadi ini juga jadi kita tahu bahwa murid-murid kita itu mereka semua butuh pengakuan. Butuh bodoh, apa itu yang pinter, semuanya butuh pengakuan. Nah itu kita beri itu kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kemudian nih, pengakuan itu tidak kita langsung berikan kepada semua murid dalam satu kesempatan, ya kita bisa bergantian Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada anak yang terlalu aktif, ada anak yang takilan istilahnya ya, itu kita beri pengakuan ke dia, kita beri istilahnya pendampingan tersendiri ya. Nah besok mungkin kepada anak yang pendiam, ya tidak bisa kita sekaligus dalam satu hari memberi itu semua kan anak didik kita sudah 32 anak ya, misalkan ya. Nah, kemudian beri pengakuannya itu secara konsisten Bapak Ibu, jadi tidak sekali dua kali kita tapi berkelanjutan. Yang terakhir yaitu fokus pada proses yang kita laksanakan ya. Jadi pembelajaran kita itu setiap hari memang harus berpihak pada murid-murid kita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, saya yakin 3 jam ngajar PPKN itu tidak membosankan Bapak Ibu nih. Kita sendiri sebagai guru tidak bosan, anak-anak juga tidak bosan. Karena kita benar-benar ada tahapan-tahapannya yang kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian lanjut aja Pak. Lanjut aja. Nanti PPT sudah dikirim ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian Pak, saya lanjut. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Apa sih sebaiknya nanti kita enggak, kalau penghargaan juga tidak boleh terlalu banyak kita berikan ya. Hukuman juga demikian. Hukuman terhadap anak-anak kita itu harus sebisa mungkin kita hindari. Nah, bagaimana kalau cara supaya mereka sadar akan kesalahannya? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah konsekuensi Bapak Ibu nih. Jadi kita memberikannya adalah konsekuensi. Nih. Konsekuensi itu bedanya apa dengan hukuman? Kalau hukuman itu menyakitkan, ini menyakitkan bagi yang menerima hukuman. Kalau kita memberi hukuman kepada anak didik kita, berarti kita sudah menyakiti mereka. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Contoh, nih, anak menyobekkan buku temannya, nih. Buku temannya satu buku disobek. Nah, kalau kita memberi hukuman, mungkin kita suruh anak berdiri di depan kelas, nih. Kita suruh anak berdiri di depan kelas dengan satu kaki di atas, satu kaki diangkat, satunya di bawah. Itu namanya hukuman. Tapi kalau yang namanya konsekuensi, kita tanya, nak, kamu itu sudah menyobek buku temanmu, berarti kan temanmu sudah rugi, sudah ada sesuatu yang rusak. Nah menurutku bagaimana ini? Caranya bagaimana supaya kembali lagi seperti semula, tidak ada yang dirugikan? Kita tanya seperti itu, nanti si penyobek kertas tadi jawabannya apa coba kita dengarkan.
biasanya ya wis Bu aku pengganti gitu kan ya biasanya nih. Nah itu namanya berarti konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Ini biasanya konsekuensi ini akan ada akibat baik Bapak Ibu, tergantikan buku yang sobek tadi kan ya. Tapi coba kalau kita suruh anak berdiri di depan kelas dengan satu kaki, anak yang berdiri di depan kelas keselen, terlalu capek, anak yang bukunya sobek tetap sobek, tidak ada penyelesaian kan ya? Itu namanya tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian lanjut aja Pak, ini contoh saja. Nah kita masuk ke restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid kita yang sudah bersalah kita buat menjadi baik lagi. Bahkan mereka bisa diterima di depan teman-temannya. Misalnya saja anak kita mencuri ya. Mencuri itu biasanya kalau ketahuan seluruh kelas akan mencemooh dia. Ya. Akan mencemooh dia, menganggap dia sebagai seorang pencuri. Tetapi dengan restitusi ini bisa kita kembalikan lagi. Si pencuri tadi akan bisa diterima oleh teman-temannya. Nah itu namanya kita menggunakan model penyelesaian masalah dengan restitusi ya Bapak Ibu ya. Untuk ciri-ciri restitusi ya, itu diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak bisa belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian memperbaiki hubungan, membuat tawaran, bukan paksaan, tidak memaksa mereka, tapi kita membuat tawaran seperti tadi ditawarkan. Lah buku temanmu udah sobek terus maunya kamu apa sekarang supaya buku temanmu itu seperti semula. Nah kita beri tawaran seperti itu ya. Nanti anak jawab apa itu namanya berarti kita membuat penawaran ya Ibu ya. Kemudian restitusi ini akan menuntut anak untuk melihat ke dalam diri mereka ya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik serta restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dapat diterima oleh anggota kelasnya lagi, tidak dicemooh ya. Karena ibaratnya seorang narapidana ya, narapidana kalau sudah di penjara keluar dari penjara ke masyarakat, biasanya masyarakat akan mencemooh, tidak mau istilahnya membaur dengan si narapidana tadi. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita buat anak yang bersalah tadi bisa diterima oleh kelompoknya, itu namanya restitusi. Nah berikut ini adalah contoh video ketika saya melaksanakan segitiga restitusi di kelas saya Bapak Ibu.
Jadi anak-anak itu tidak kita hukum di depan teman-temannya ya, karena dia datang terlambat atau memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tetapi kita undang tersendiri Bapak Ibu nih, ke ruangan kita undang sendiri, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan kesadaran bagi dirinya sendiri untuk mentaati aturan ya. Misalnya saja kita tanya, kenapa kamu kok datang terlambat? Kenapa sepatumu kok tidak sesuai aturan? Nanti kita biarkan mereka menjawab seperti apa. Nanti kita luruskan. Ya, misalkan saja mereka kok datang terlambatnya karena bangun kesiangan. Nah, kita tanya bangun kesiangan. Lah kenapa kok bisa bangun kesiangan? Misalkan ya, oh ternyata karena tidurnya terlalu larut malam. Nah, ini nanti setelah itu kita tidurnya terlalu larut malam. Jawaban anak misalkan seperti itu nih. Lah kenapa kok bisa tidur terlalu larut malam? Mungkin karena terlalu banyak main HP misalkan ya. Nah, itu nanti kita nasihati ya. Ternyata kamu kalau tidur terlalu larut malam bisa membuat kamu itu terlambat datang ke sekolah. Nah, nanti bisa ini coba ditanya, apakah di rumah kamu itu ada anggota keluarga yang bisa membantumu untuk tidak bangun kesiangan, misalnya itu membangunkan. Nah itu kita tanya seperti itu. Nah jawaban anak ada bu, ibu saya. Nah, itu kita sampaikan ya. Dan nanti kamu bilang ke ibu ya kalau sudah di rumah setiap hari harus membangunkan supaya tidak terlambat. Nah, itu kita beri seperti itu. Nah nanti akhirnya si anak minta bantuan kepada orang tuanya untuk dibangunkan sehingga mereka dapat datang tepat waktu. Demikian juga untuk kesalahan-kesalahan yang lain ya. Jadi kita istilahnya apa? Itu kesalahan yang tadi kan tidak begitu parah ya. Mereka dapat kembali ke kelasnya tanpa ada sanksi dari teman-temannya. Nah demikian juga dengan kesalahan yang berat seperti pencurian tadi ya, kita bawa ke ruangan kita beri penjelasan kenapa kita beri kita beri kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa dia bisa melakukan itu, dan nanti kita meminta dia untuk mencari solusi terhadap pembenaran terhadap kesalahan tersebut supaya tidak terulang lagi. Nah, biar dari mereka semua jawaban-jawaban itu ya. Sehingga ketika mereka mau mengulangi lagi, mereka akan berpikir, oh lah aku tahu, aku itu pernah sih ketika diselesaikan masalah saya oleh Bu Aisyah tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah dari diri anak sendiri, bukan karena mereka takut pada kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian materi yang sudah tadi sudah saya jelaskan ya. Yang terakhir Pak, yang ke-6 kalau nggak salah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, kebutuhan dasar manusia ya. Yang itu dulu Pak, kebutuhan dasar Pak. Nah, ini untuk sebenarnya kita itu seperti tadi filosofinya pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Kita itu harus bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan murid-murid kita itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Kita tahu semua manusia, bahkan hewan pun punya kebutuhan ini ya, punya kebutuhan untuk bertahan untuk hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan kekuasaan. Semua kebutuhan ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Seperti cinta dan kasih sayang. Cinta itu bukan cinta pada lawan jenis nih. Cinta kita dicintai oleh sesama manusia. Kita seperti saya saja ketika diterima seperti di forum GMP ini ada rasa saya dicintai. Begitu juga anak-anak kita ketika kita memperlakukan mereka sebagai manusia, mereka akan merasa dicintai. Coba saja Bapak Ibu bayangkan diri Bapak Ibu ketika tidak diterima oleh orang lain. Seperti apa rasanya Bapak Ibu? Bagus mungkin ya. Seperti apa Pak kalau merasa tidak atau ditolak oleh orang lain? Melangsung, akan melangsung ya ini, akan melangsung. Nah demikian juga dengan anak kita ya. Jadi Pak Agus saya pernah ditolak dulu. Oh, Pak Agus tidak pernah ditolak, selalu diterima ya. Berarti Pak Jamal mungkin kalau misalkan tidak diterima oleh orang lain, yang dirasakan apa kira-kira Pak? Sama seperti Bu Mai, melangsang ya. Saya saja ketika membuat undangan MGMP, terus yang hadir sedikit itu melangsangnya luar biasa Bapak Ibu. Padahal MGMP itu kan bukan saya sebagai pemiliknya ya, kita semua ya, tapi melangsang. Nah itu juga, demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika mereka di dalam kelas misalkan ya, kita memperlakukan mereka beda-beda, tapi dari segi yang misalkan saja membedakan mereka dari strata sosial. Ada yang mungkin karena cantik,
mereka dan lain sebagainya. Mungkin mereka yang tidak kita perlakukan sesuai dengan kemanusiaannya ya, itu mereka akan merasa melangsa Bapak Ibu ya. Akan merasa melangsa. Seperti saya kemarin mengajar project nih. Project di kelas 7A itu ada anak yang tidak punya HP Bapak Ibu ya. Teman semua punya, dia tidak punya HP, sehingga informasi itu tidak bisa diterima. Ketika hari itu harus membawa kertas kado, dia tidak bawa kertas kado. Saya lihat wajahnya saja sudah melasih Bapak Ibu ya. Wajah ini sudah melasih kok nih sih. Bapaknya Nani Pria yang udah wajah tulis nih. Tapi apa? Luar biasa ini anak nih. Dilalah di kelas itu ada kertas kosong tidak terpakai nih. Saya berikan itu, saya suruh untuk membuat seperti yang lainnya. Pada waktu itu membuat paper bag Bapak Ibu. Membuat paper bag, anak itu bisa mengikuti. Coba karena kamu tidak punya HP, gabung ya, gitu kan ini. Gabung sama temanmu satu bangku, coba tutorialnya dilihat di situ. Anaknya sudah minder sendiri Bapak Ibu. Padahal ya temannya tidak apa-apa, dia ikut gabung itu tidak apa-apa, tapi dia sudah minder sendiri. Nah, ini terhadap anak-anak seperti inilah yang kita butuh perhatian lebih nih Bapak Ibu ya. Kita butuh perhatian lebih ke dia supaya rasa mindernya tadi paling tidak berkurang. Kalau bisa hilang sama sekali, sehingga dia bisa mengembangkan potensinya. Dan alhamdulillah tadi pagi bisa mengumpulkan Bapak Ibu, bisa mengumpulkan sesuai dengan yang teman-temannya, yaitu terbuat dari kertas kado. Berarti kan anak tersebut sebenarnya punya motivasi yang tinggi ya. Hanya saja karena mungkin kondisinya kurang, akhirnya tidak bisa membawa kertas kado tadi seperti teman-temannya. Nah, ini kita sebagai guru itu harus bisa Bapak Ibu melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya tadi. Mungkin ada anak lagi yang mungkin anak orang kaya tapi logan gowo. Bisa tidak terjadi Bapak Ibu? Bisa. Itu juga perlu kita layani. Ojo kita benci. Oh, kemeliti ya misalkan ya. Anak orang sugih kok iki senengane koyo ngono. Nah, tidak boleh kayak gitu. Kita layani. Kenapa, Le? Nah, kenapa lah kamu tuh punya uang sih? Mau teman-temanku yang tidak punya aja berusaha untuk beli, berusaha untuk belajar supaya bisa. Lah kamu kok seperti itu? Nanti akan keluar celetukan-celetukan. Omongan-omongan yang mungkin kalau di batin kita awalnya akan membuat kita gemes nih. Tapi kalau kita cerna, ternyata pasti akibatnya karena dia kurang perhatian. Dia butuh perhatian lebih. Nah, perhatian itu adalah dari kita Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, kita sebagai guru itu berkewajiban memberi perhatian kepada mereka supaya mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah tujuan kita, visi kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini akan terwujud Bapak Ibu ya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk kebutuhan dasar ini? Sudah jelas ya? Jadi setiap manusia semuanya, entah itu kita atau murid kita itu punya kebutuhan ini yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir kebutuhan manusia, kemudian segitiga restitusi tadi sudah ya, meskipun videonya tidak terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau tanggapan ya. Monggo kami persilahkan. Keaktifan Bapak Ibu juga sangat kami harapkan ya untuk perbaikan aksi nyata kami di kemudian hari nih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Aziza yang sudah menyampaikan materi hari ini. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan. Terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, kalau melihat dari paparan jenengan tadi dari awal sampai akhir ini, kelihatannya tadi menyenangkan murid semua ya. Tetapi kalau misal seandainya ada seorang murid ketika mereka melanggar seperti tadi ada kesepakatan di dalam kelas, tapi ternyata ada yang melanggar, apakah itu harus tidak ada hukuman? Karena dari tadi yang disampaikan oleh jenengan tidak ada hukuman sedikit pun. Nah ini apakah memang sekarang ini tidak boleh menghukum dengan dalam tanda kutip, berarti menghukum yang wajar ya, itu seperti itu Bu? Apakah memang harus
kita hanya memberikan motivasi dan motivasi. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya, saya tanggapi ya, jangan lupa ya. Ini alangkah baiknya kita melihat video ini ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi penghukum itu juga sebenarnya bisa kita ambil, bisa kita ambil, tetapi sejauh mungkin kita hindari ya Bapak Ibu ya. Untuk sebagai kita posisi kita sebagai penghukum ya. Maaf tadi lupa saya tidak menjelaskan posisi kontrol guru ya, ada sebagai penghukum, kemudian ini ada ya. Nanti saya tayangkan video saja biar Bapak Ibu lebih tahu ya. Video posisi kontrol. Posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami posisi tersebut, mari kita pastikan kasus ini dapat mendaftarkan 25 slide dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi. Maaf Bu, Posisi terhukum biasanya berbicara mengenai nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukum bisa berupa fisik maupun psikis. Hukum dalam kebiasaan. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid-murid akan menderita, bahkan menyimpan dendam. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Tapi Bapak Ibu ya, ternyata kalau kita memberi sanksi pada anak-anak berupa hukuman itu terkadang bisa membuat anak menjadi dendam, ya, benci kepada kita. Ya. Beda kalau kita pada posisi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kalau posisi kontrol sebagai manajer itu kita ambil solusi terbaiknya. Anak-anak kita tawari, kamu maunya apa, pengennya apa itu. Ya. Sehingga apa yang ada pada dirinya itu tidak membekas, tidak menyakiti mereka. Ya. Karena saya pernah dengar ya, ada salah satu guru dari sekolah saya itu mungkin dulu pernah menyakiti anak, ya, misalnya menghukum sampai hukuman fisik. Ketika ada guru lain, dia kan sudah dewasa ya, sudah dewasa, ada guru
guru lain ketemu itu tanya gini, apakah Pak ini itu masih di SMP 11 Bu? Aku sesuai kok orang pakai. Nah, itu nih. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan oleh guru tadi sangat membekas di hatinya, nih. Sangat menimbulkan luka sehingga sampai tidak termaafkan kan ibaratnya nih. Meskipun sudah dewasa, sudah lulus. Nah, maka dari itu untuk posisi penghukum ini sebisa mungkin kita hindari. Nih. Kita cari seperti tadi nih, istilahnya apa? Restitusi tadi nih. Ini kan semacam apa Bu? Bapak Ibu untuk perbaikan nih Bapak Ibu nih. Mungkin dulu kita menganggap hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, ternyata ditemukan teori baru. Nih. Ditemukan teori baru bahwa mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan memberi hukuman. Karena kalau hanya dengan memberi hukuman, anak-anak itu motivasinya ekstrinsi tadi. Kalau diberi hukuman dia takut, dia tidak akan melakukan. Tetapi kalau gurunya lengan, tidak lihat atau tidak, istilahnya ada guru yang cuek tidak memberi hukuman apa-apa, mungkin dia akan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Tetapi kalau kita melaksanakan dengan tadi segitiga restitusi, yang terjadi adalah anak itu sadar dengan karena keinginannya sendiri, bukan karena takut pada hukuman. Jadi tadi posisi penghukum ini sebisa mungkin kita hindari Bapak Ibu. Kita bisa juga berposisi sebagai teman dengan anak-anak didik kita. Kita bisa istilahnya penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang pendidikan itu untuk berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menyakiti murid-murid kita nih, karena beliau itu ternyata ceritanya begini. Pak Ki Hajar Dewantara itu punya putri namanya Asti. Asti itu senangnya mengganggu. Mengganggu ketika Ki Hajar Dewantara bekerja itu diganggu. Nah, akhirnya suatu ketika karena mungkin sedang mengejar deadline ya, Ki Hajar Dewantara tidak sabar, si Asti ini dikeluarkan dari rumah. Nah, pada waktu itu Pak Ki Hajar Dewantara ini berada di Belanda. Nah, ternyata dikeluarkan dari rumah tadi pada malam hari terjadi badai Bapak Ibu nih. Asti di luar kedinginan, membeku. Nah, akhirnya menjadi cacat sampai dengan akhir hayatnya. Nah, itu mungkin bentuk misalnya penyesalan ya dari Ki Hajar Dewantara, sehingga beliau itu membuat filosofi pendidikan. Seorang pendidik itu benar-benar harus bisa bahkan menghamba pada muridnya Bapak Ibu nih. Jadi ketika kita gebes banget pada anak didik kita pun kita dihindari mencari jalan sebagai tadi posisi penghukum. Nah, kita berusaha untuk sebagai posisi manajer. Kita bisa berkolaborasi dengan guru BK Bapak Ibu. Andaikan emosi kita kadang-kadang sudah memuncak banget ya. Nah, seperti tadi tayangan video itu mungkin membentak murid seperti itu kalau posisi emosi mungkin normal-normal saja ya. Tetapi kalau di video kemudian kita lihat kembali, kita getak-getak murid, mungkin kita akan astagfirullah, ternyata kok saya seperti itu ketika menghadapi murid. Itu karena pada waktu itu ketika kita emosi ya. Nah sehingga tadi penjelasan saya posisi penghukum itu sebisa mungkin dihindari. Yang kita ambil adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu nih. Ya, kita memanage menuntun anak untuk kembali pada perilaku baik mereka. Kita beri mereka bukan hukuman tapi konsekuensi. Konsekuensi juga belum tentu ringan loh Bapak Ibu. Contoh memecahkan kaca jendela. Ketika kita menghukum anak-anak disuruh lari 50 kali. Apakah kaca jendela yang sudah pecah ini bisa rapat kembali dengan anak yang 50 kali tadi? Anak mungkin pingsan, bahkan mungkin bisa masuk rumah sakit, tetapi kesalahan anak tetap salah, ya kan? Tapi kalau kita tawarkan, kamu sudah memecahkan kaca jendela. Kaca jendela itu kan fasilitas sekolah, harusnya diapakan? Dirawat dulu misalkan. Nah, sekarang sudah pecah. Apa yang akan kamu lakukan? Misalkan seperti itu ya. Terus anak bilang, saya akan menggantinya Bu. Misalkan seperti itu ya. Padahal mahal loh harganya. Kamu mau ganti pakai apa? Pakai uang orang tua saya Bu. Ya jora, kamu yang salah kok orang tuamu yang menerima hukuman. Bagaimana kalau dicicil dari uang sakumu misalkan ya, dari uang sakumu dicicil untuk membeli kaca tadi. Nah, kita sebagai guru nanti tidak apa-apa kita menerima cicilan dari anak. Nah, akhirnya anak sadar bahwa apa yang dia lakukan salah dan dia harus menerima konsekuensinya. Jadi bukan hukuman ya. Karena tadi terkadang hukuman itu tidak bermanfaat dan menimbulkan rasa sakit hati di hati anak-anak, bahkan mungkin sampai mereka dewasa ya tidak termaafkan kitanya. Dan kita sebagai manusia kan pengennya apa yang kita lakukan itu baik-baik saja ya. Kita punya kesalahan pengen dimaafkan. Nah kalau sudah terjadi seperti itu tadi seperti saya
ada ibu guru ketemu di warung ya, di toko, ada anak bilang, Pak ini masih di SMP 11 kok Bu? Masih Le, aku senitip yang ibu. Nah itu kan berarti tidak termaafkan ya, meskipun dia sudah dewasa, sudah tapi belum bisa memaafkan gurunya. Maukah kita sebagai guru menjadi orang yang seperti itu karena kita memberi hukuman? Tentu saja tidak mau ya Bapak Ibu ya. Kita pengennya apa yang kita lakukan dimaafkan oleh orang yang sudah kita sakiti kan ya. Nah itu tadi. Mungkin itu saja penjelasannya ya Pak Zaman ya. Masih ada yang kurang? Cukup ya. Jadi tadi sebisa mungkin posisi penghukum ini kita hindari ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo masih dipersilakan. Cukup? Baik. Baik, kalau cukup kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian acara pada hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam pembawakan acara banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feliza Indah dari kelas 9G. Setelah saya mengikuti pembelajaran PPKN dengan menggunakan aplikasi Canva, saya lebih mudah memahami materi tersebut dan lebih tertarik lagi untuk terus mengikuti pembelajaran PPKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 9G. Setelah saya belajar PKN dengan Bu Azizah, saya lebih tertarik untuk belajar PKN lagi karena belajarnya menggunakan Canva, jadinya semua materi mudah dipahami dan juga mudah dimengerti. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.